Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali di hadapan saya sekarang dan juga di hadapan jamaah ada Bapak Hendrik ya. Ya. Boleh pinjam KTP-nya Pak? Ya. Bapak Hendrik Gunawan ya. Ya. Agama sebelumnya Katolik. Katolik. Baik. Ini tolong dipakai Pak. Ya, karena Pak Hendrik sudah menghubungi DKM daripada Masjid Nurul Hidayah dan sudah menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Jadi administrasinya kita di sini sudah siapkan, ya. Jadi nanti Pak Hendrik tinggal mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan cara membaca surat pernyataan ini di depan kita semua. Nanti saya tuntun dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Sebelumnya tolong diperiksa dulu ini apakah yang diketik di sini sudah sesuai dengan KTP atau belum. Nama, nik, alamat sudah sesuai? Ya. Sudah ya. Ini juga ada surat pernyataan, juga tolong dicek dulu nama, nik, dan alamat. Nah, kalau sudah sesuai, yang ditanda tangan tolong surat pernyataannya dulu di atas materai. Ya. Plus nama. Ya, sama nomor HP ingat gak? Ya, ingat. Ah, boleh. Baik. Seperti biasa, sebelum kita melakukan ikrar syahadat, Ya. ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanya kepada Pak Hendrik. Ya. Yang pertama, apakah Pak Hendrik ini mau memeluk agama Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Dengan sendiri. Kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Karena di dalam Islam tidak ada paksaan ya Pak ya. Ya. Yang kedua, orang tua masih ada? Sudah meninggal berdua. Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, baik kalau gitu saya tadinya mau bertanya misalnya kalau orang tuanya menolak atau bagaimana ya, tapi karena sudah tidak ada, paling nanti mungkin Pak Hendrik kalau menghadapi saudara-saudara, kalau ada yang menentang, Pak Hendrik tinggal jawab tapi dengan cara yang paling lembut ya Pak ya. Iya. Yang ketiga, di dalam Islam setelah bersyahadat ini ada kewajiban-kewajiban berikutnya, yaitu ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan ada naik haji jika mampu. Ya. Apakah Pak Hendrik Gunawan berjanji di depan kita semua dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan rukun Islam tersebut? Iya. Ya, berjanji? Berjanji. Baik, alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai lagi, apakah Pak Hendrik pernah mendengar atau membaca 2 kalimat syahadat? Pernah. Pernah. Sudah tahu artinya? Ya. Belum paham. Aku bersaksi tiada Selain sembahan Allah. yang hak selain Allah. Iya. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah. Sudah tahu ya Iya. artinya ya? Iya. Sudah yakin? Iya. Sudah menerima? Menerima. Sudah mau patuh? Iya. Sudah mau jujur? Iya. Sudah mau mentaati? Iya. Sudah mau mencintai? Iya. Alhamdulillah. Baik kalau gitu, sekarang Pak Hendrik tolong baca dari sini. Pernyataan memeluk agama Islam. Ini sama ini dibaca nama, kemudian langsung agama sebelumnya saja. Nik, alamat nggak usah dibaca. Habis itu baru langsung ini sampai di sini. Ya, udah siap? Ya. Baik kalau udah siap, silakan dibaca mulai dari sini. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Terus Dengan ini saya bernama Hendrik Gunawan. Agama sebelumnya Katolik. Dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan
dua kalimat syahadat. Baik, sekarang kita berjabat tangan. Pak Hendrik ikuti dua kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Kemudian nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, sudah siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Asyhadu. Kita ulang ya Pak ya. Asyhadu. Asyhadu. Alla. Alla. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. 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 Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada sesembahan. Tiada sesembahan. Yang hak. Yang hak. Selain Allah. Yang selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Adalah utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillah, takbir. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan saudara yang baru, Bapak Hendrik Gunawan. Saya peluk dulu Pak. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak ya. Mudah-mudahan istiqomah ya. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu sertifikatnya tolong ditandatangan di atas notrai sama nama. Baik, selanjutnya nanti Pak Hendrik Gunawan akan mengikuti program pembinaan ya yang akan diberikan oleh Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia minimal selama 3 bulan. Ya, pokoknya kita dampingi terus sampai bisa menjalankan Islam, sampai bisa membaca Quran. Ya, ngomong-ngomong sudah sunat belum? Belum, tenang aja. Biarpun alot nanti tetap aja bisa gitu ya. Ini KTP-nya tolong disimpan. Nah, punya korban baru nih. Mau pakai pedang atau mau pakai kampak? Ini surat pernyataan buat kita. Surat pernyataannya nanti langsung kasih kita, langsung kita kasih ke Bapak ya. Tolong segera mengurus perubahan agama di KTP. Bawa ini ya Pak ya. Bawa ini, bawa KTP lama, bawa kakak, tidak sampai 1 hari jadi. Ke kelurahan ya Pak ya, cari petugas Dukcapil. Baik ya. Ini ada beberapa buku, nanti Pak Hendrik juga harus baca ya. Ini di dalamnya ada buku petunjuk sholat lengkap, ada buku juz amma, ada juga buku Iqra ya, ada juga mushaf Quran. Ini ya. Tolong dipelajari nanti bagaimana adabnya seorang muslim memegang mushaf Quran. Kalau yang di sini kita masih dalam plastik ya. Nanti Bapak pelajari. Kita muslim kalau mau pegang Quran kita berwudu dulu Pak ya, juga simpennya di tempat yang paling baik, jangan taruh sembarang tempat ya Pak ya. Di sini juga ada, nah ini sarung ini nanti sangat berguna kalau habis sunat nih Pak ya, sama buat sholat ya Pak ya. Ini juga ada nanti sajadah. Dulu waktu sekolah sering nyontek nggak? Sering. Sekarang belajar sholat juga boleh nyontek ya. Jadi ini ada sajadah yang ada bacaan sholatnya. Ya, nanti baca buku itu prakteknya pakai ini. Sambil buka YouTube boleh, sambil baca buku boleh. Ya, tapi nanti kita akan ada guru privat, gurunya laki-laki, ke tempatnya Pak Hendrik untuk ngajarin mulai dari nol. Mulai dari baca niat, mulai wudhu, sampai sholat, sampai nanti Iqra, sampai bisa baca Quran. Ya, wajib, nggak boleh bolos Pak. Baik, kalau gitu nanti juga jangan lupa pulang mandi besar Pak ya, mandi seperti biasa, tapi diawali dengan niat dalam hati aja ya. Nanti dipelajarin niatnya ada di sini semua. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya para jamaah di sini. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Pak Hendrik Gunawan istiqomah dan juga kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Dan insya Allah kita semua dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada 2 tadi saya belum informasi ke Pak Hendrik, mohon maaf ya.
Di dalam Islam kita paham setiap manusia yang lahir itu fitrah. Ya, fitrah itu artinya apa? Muslim. Muslim artinya apa? Orang yang berserah diri hanya kepada kehendak penciptanya. Tapi ketika orang itu nanti besar, dia mungkin menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Ya. Tapi ketika dia mendengar Islam, menerima Islam, bahkan memeluk Islam seperti Pak Hendrik sekarang, Pak Hendrik ini sebenarnya bukan pindah agama, ya, tapi kembali ke fitrahnya manusia, ya. Dan seseorang yang bukan Islam, ketika dia memeluk Islam, insya Allah dosa-dosanya mulai dari puber, ya, mulai dari akil balik, sampai dia bersahadat, insya Allah dosanya diampuni, Pak, dihapuskan. Tapi kebaikannya Bapak tetap dihitung, dicatat sebagai pahala kebaikan. Usia berapa sekarang, Pak? 50. Wah, menang banyak berarti ini. Alhamdulillah ya Pak ya. Itu bukti kemahaadilan Allah SWT ya. Baik, kalau gitu kita selesaikan acara ikrar syahadat Bapak Hendrik Gunawan. Kita lanjutkan dengan acara selanjutnya ya. Baik, silahkan kembali ke tempat. Ini tolong dibawa Pak. Ini boleh dimasukkan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sekarang akan ada waktunya nih, aduh, cuma setengah jam nih. Nggak apa-apa ya. Saya sebenarnya materinya nih harusnya 2 jam nih. Gimana caranya ngepres ini? jadi cuma bacain aja gitu kan mungkin ya. Tapi tidak, saya ingin memberikan sesuatu, ya ini adalah sebuah, mungkin dikatakan sebagai bahan atau materi, di mana kita sebagai umat Islam harus menjaga akidah kita, ya. Yang ingin saya bicarakan pada sore hari ini adalah mengenai tuduhan bahwa di dalam agama kita, agama Islam itu ada yang namanya Islamic dilemma. Pernah dengar Pak? Pernah dengar Pak? Pernah ya? Di Indonesia mungkin nggak gitu populer. Tapi di luar negeri ini sering dibicarakan dan sering diperdebatkan. Ya. Orang-orang Islam di luar negeri yang menempuh jalur yang seperti saya, ya, menjadi pendebat-pendebat begitu, yang menempuh jalur perang pemikiran, mereka sekarang sedang menghadapi tuduhan-tuduhan dari agama lain bahwa di dalam Islam itu ada yang dengan istilah Islamic dilemma. Artinya apa? Di dalam agama Islam dituduh ada dilema. Dilemanya apa? Ini tuduhan sering disampaikan oleh orang-orang Kristen, ya, yang juga berusaha menjerat orang untuk menjadi masuk Kristen. Dan mereka sering memfitnah Islam. Ya, caranya banyak sekali. Salah satunya adalah dengan memunculkan isu Islamic dilemma. Dikarenakan apa? Dikarenakan di dalam Quran disebutkan bahwa Quran membenarkan, ya, kitab-kitab yang telah diberikan sebelumnya. Kita pasti sering mendengar bahwa di dalam Quran kita sering membaca Quran, dan bahkan nabi-nabinya juga ada yang mengatakan membenarkan kitab-kitab yang telah diberikan sebelumnya kepada siapa? Kepada Bani Israel, yaitu apa? Taurat, Zabur, dan Injil. Ya, kita bisa baca nanti kalau di di Quran yang membenarkan kitab-kitab yang diberikan sebelumnya tuh banyak sekali di Quran. Dari mulai Quran surat Al-Baqarah ayat 24, Quran surat Ali Imran ayat ketiga, ayat 50, Quran surat Al-Maidah ayat 44, ayat 46, ayat 48. Itu ayat-ayat yang membenarkan bahwa telah diberikan kitab-kitab sebelumnya. Specifically ya, atau secara khusus, kalau Zabur mungkin dianggap tidak ada syariatnya. Tapi yang sering dibahas oleh Quran, 2 kitab yaitu Taurat dan Injil. Yang dikatakan bahwa di dalam 2 kitab ini ada petunjuk dan cahaya. Dilemanya apa yang dilontarkan oleh orang-orang kalangan Kristen? Dikatakan bahwa satu, Al-Quran mengatakan bahwa mereka sebut dengan Alkitab, ya, Taurat dan Injil pada awalnya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, jika kitab mereka atau Bible mereka yang sekarang ini otentik, maka Quran kontradiktif. Ya. Yang ketiga, jika Bible yang sekarang sudah rusak atau korup, maka Quran salah dalam membenarkan. Ya. Jadi di satu sisi Quran sudah membenarkan, sudah ada kitabnya, tetapi Quran juga menyatakan wahyu-wahyu yang diberikan melalui Nabi dan Rasulnya ini untuk Bani Israel pada zaman itu telah rusak. Rusaknya dalam arti sudah diubah-ubah, ya. Oleh siapa? Oleh Bani Israel. Jadi saya akan mencoba, saya sudah punya jawabannya, kerangkanya, dengan menggunakan pendekatan yaitu dari mana? Dari Quran, dari Sunnah, ya, atau hadis sahih, dari tafsir, dari ijma ulama, dari usul fikih, dan juga terakhir dengan menggunakan apa? Resolusi yang logis, gitu ya. Nanti sebenarnya kalau kita bahas satu persatu nih akan cukup memakan waktu. Saya akan singkat saja supaya nanti kita juga punya sedikit waktu untuk tanya jawab ya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa yang sebenarnya dikatakan oleh Quran itu adalah Quran membenarkan kitab-kitab yang telah diberikan sebelumnya. Tapi Quran juga menyatakan bahwa kitab-kitab atau wahyu-wahyu tersebut itu sudah dirusak, ya. Ayat-ayatnya tadi sudah saya kasih. Kemudian bagian yang kedua kita ambil dari Quran. Quran mempunyai fungsi. Fungsinya apa? Yang pertama adalah musodik. Yang tadi saya sebutkan bahwa Quran membenarkan, itu fungsinya disebut dengan musodik, ya. Yang kedua, di Quran juga disebutkan bahwa Quran sebagai pembeda atau al-muhaimin. Al-muhaimin maksudnya apa? Dia menjadi batu ujian. Batu ujian itu maksudnya apa? Batu ujian itu artinya dia menjadi standar, ya. Kita kalau mempunyai sebuah standar, ketika kita bisa menaikkan standar kita lebih tinggi lagi, lebih tinggi, ini adalah disebut dengan standar. Quran juga menjadi standar. Standar apa? Standar untuk membedakan. Membedakan dari mana? Membedakan kebenaran dari kebatilan, ya. Maka itu, Quran sudah mempunyai posisi sebagai musodik, al-muhaimin, yang terakhir sebagai apa? Mubayyin atau menjelaskan. Menjelaskan dalam arti apa? Kita mengetahui bahwa di dalam ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Yahudi. Yang diceritakan dari tiga agama ini, nabi-nabinya namanya juga mirip-mirip, gitu ya. Tapi kok kisahnya bisa beda-beda? Kalau Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen, ini banyak, bahkan Bible-nya Yahudi itu dipakai oleh orang Kristen. Tapi kalau Quran tidak pakai kitab siapa-siapa, tapi menceritakan nama-nama nabi yang ada di kitab mereka, gitu ya. Banyak nama-nama yang sama. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Abraham, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Solomon, dan sebagainya. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika Quran sudah menceritakan nama-nama nabi yang mirip atau sama, tapi kisahnya berbeda, berarti kan timbul pertanyaan, berarti yang benar yang mana? Gitu kan. Ini ada kisah nabi ini begini, ini kisah nabi ini begini. Quran juga mengisahkan nabi ini, tapi ceritanya ada yang sama, ada yang beda. Gitu. Berarti apa kalau begitu? Berarti ada yang satu pihak yang menceritakan dengan salah, gitu kan? Itu maksud saya, ya. Nah, itu yang harus kita lihat dari sisi bahwa oke, masing-masing pihak mempunyai hak untuk mempercayai atau mengimani masing-masing. Tetapi kita sebagai umat Islam, dengan berdasarkan Quran, kita harus mempunyai standar yang lebih tinggi. Apa maksudnya? Supaya kita tahu bahwa di dalam Quran tidak hanya menceritakan Nabi. Quran menceritakan Nabi itu hanya untuk mengingatkan kita apa yang dulu sudah dilakukan oleh para Nabi, apa yang sudah dialami, apa yang sudah diderita, itu semuanya menjadi bahan pelajaran buat kita. Tetapi apa yang diceritakan di dalam kitab-kitabnya Yahudi dan Kristen, ini lebih banyak menceritakan apa? Nabi-nabi yang ditunjuk, yang dipilih, tapi melakukan, banyak yang melakukan, ya, tidak semua, ya, melakukan apa? Maksiat. Ada yang pernah dengar di Quran atau baca di Quran, Nabi Nuh mabok anggur dan telanjang? Ada yang pernah baca, Pak? Nggak ada, ya. Ada yang pernah baca atau dengar Nabi Harun membuat patung sapi untuk disembah oleh Bani Israel? Ada yang pernah baca? Belum, ya? Di Quran maksud saya, di Quran. Atau di hadis lah. Pernah baca di Quran Nabi Daud itu berzina dengan istri orang? Pernah?
Nggak pernah ya. Pernah dengar seorang nabi, kita kenal dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, di kitab mereka disebut dengan Solomon atau Salomo, matinya dalam keadaan musyrik. Pernah baca begitu Pak? Nauzubillah mujalik ya. Pernah baca Nabi Ayub ketika diuji ya, dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Pernah baca begitu? Tidak pernah ya. Nah, itu maksud saya. Jadi apa yang diceritakan di Quran, itu nabi-nabi yang tadi saya sebutkan itu berbeda dengan cerita di dalam kitabnya mereka. Gitu. Kita orang Islam taunya kalau namanya nabi ya maksum gitu ya. Tapi kok bisa nabi berzina, nabi musyrik lagi. Meninggalnya dalam keadaan musyrik ya, nauzubillah min dzalik. Itu maksud saya. Kemudian jadi ketika Quran memposisikan diri Quran ini sebagai pembenar tapi juga sebagai pembeda, kita juga bisa melihat apa? Bahwa di dalam Quran Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran surat kalau nggak di dalam Quran surat ada satu yang spesifik soalnya karena ada perubahan, yaitu apa? Sesungguhnya kami menurunkan sebentar ya ini ya. Bahwa apa? Nabi Isa alaihissalam diutus dan diberikan kitab Injil. Nabi Isa alaihissalam juga membenarkan kitab Taurat, tetapi di situ di dalamnya juga Nabi Isa menghalalkan sesuatu yang pernah diharamkan kepada Bani Israel. Ada ya? Sebentar ayat ini. Nah, di Quran surat Ali Imran ayat ke-50, aku diutus, maksudnya Nabi Isa alaihissalam, untuk membenarkan Taurat yang diturunkan sebelumku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian perkara yang telah diharamkan untukmu. Aku datang kepadamu dengan membawa tanda mujizat dari Tuhanmu, oleh karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Di sini diceritakan Nabi Isa alaihissalam diberikan kitab Injil, membenarkan Taurat, tapi juga menghalalkan sebagian yang sudah pernah diharamkan. Gitu ya. Di Bible-nya orang Kristen juga ternyata ada hal yang semacam ini, mirip ya. Bahwa Yesus dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 17, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan Taurat, aku datang bukan untuk membatalkan Taurat tapi untuk menggenapinya. Ya. Tetapi di lain pihak ada ayat juga yang diceritakan bahwa Yesus sedang makan bersama murid-muridnya, tidak cuci tangan, ditegur oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di situ dikatakan ada kalimat begini, bahwa yang masuk ke dalam mulut itu bukan yang najis gitu, yang keluar ke jamban itu juga itu yang najis. Dengan ini Yesus menyatakan segala makanan halal, tulisannya begitu, tulisannya ya. Menggunakan ayat itu orang Kristen klaim bahwa babi boleh dimakan gitu. Ya. Kristen banyak yang menggunakan ayat itu supaya apa? Supaya membenarkan bahwa mereka boleh makan babi. Padahal Yesus tidak secara tegas bahwa yang disebut dengan segala makanan itu halal, termasuk babi gitu ya. Nah, ternyata apa yang terjadi dari ayat itu ada perbedaan penerjemahan. Di kitab mereka yang terjemahan lama, kalimatnya begini, karena itu bukannya masuk ke dalam hati, melainkan ke dalam perut, lalu keluar ke dalam jamban, dengan demikianlah membersihkan segala makanan itu, pakai tanda tanya. Yang terjemahan sekarang menjadi begini, karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban, tanda tanya, baru dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Sama nggak kira-kira? Beda ya. Itu kalau mau ditelaah, dua kalimat itu pengertiannya sebenarnya beda. Gitu ya. Nah, jadi di dalam kitab mereka ada ayat-ayat yang memang pengertiannya atau pemahamannya tuh sejalan dengan waktu tuh dirubah untuk apa? Untuk membenarkan keinginan mereka atau untuk membenarkan akidahnya mereka. Ya, itu yang terjadi ya. Jadi kalau dikatakan Yesus di Bible tidak membatalkan Taurat, tapi dia juga mengubah sesuatu ya,
mungkin dalam hal makanan, mungkin dalam hal perceraian. Di Quran juga Nabi Isa alaihissalam diceritakan dia menerima Injil, membenarkan Taurat, dan menghalalkan sebagian yang sudah diharamkan untuk Bani Israel. Jadi di sini ada pola yang sama sebenarnya. Ada pola sudah menerima kitab, membenarkan kitab sebelumnya, tapi juga mengoreksi salah tafsir misalnya, atau mengoreksi beberapa yang sudah dilakukan tanpa misalnya tuntunan yang benar. Quran juga menyatakan Nabi Isa alaihissalam membenarkan Taurat, tapi dia juga menghalalkan sebagian yang sudah diharamkan. Jadi polanya sebenarnya ada kemiripan di dalam Bible. Yesus menerima ini, mengoreksi. Di Quran Nabi Isa ditutus juga dia mengoreksi yang sebelumnya. Ya, itu dari posisi Quran. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Quran sebagai langkah terakhir dengan pola yang sama, dengan kata lain, Quran menyatakan sebagai puncak metode kenabian yang sama. Quran membenarkan apa yang benar dari Taurat dan Injil. Quran mengoreksi penyimpangan dan penyalahgunaan belakangan. Quran menyelesaikan hukum ilahi untuk semua manusia, yaitu hukum universal. Tidak seperti hukum Musa yang khusus untuk Bani Israel atau misi pembaharuan Isa atau Yesus juga untuk bangsa Israel. Maka Quran sebenarnya tidak memutus pola tersebut, ya. Polanya maksudnya apa? Yang tadi ada Taurat, kemudian ada Injil, Injilnya membenarkan Taurat, tapi di dalam Injil juga ada beberapa ya perubahan. Quran juga begitu, ketika Quran diturunkan, Quran membenarkan Taurat, Quran membenarkan Injil, tetapi di dalam Quran juga ada penyempurnaan. Yang tadinya di sini mungkin diharamkan, di Islam kita juga sekarang istilahnya boleh dimakan. Sama seperti saya dulu ketika saya masuk Islam, yang saya tahu di dalam kitab saya itu ada tulisannya macam-macam ya, yang tidak boleh dimakan. Ikan yang boleh dimakan itu hanya yang bersisik dan bersirip gitu tulisannya. Tulisannya begitu ya. Jadi kalau ikan patin, ya ikan apa lagi yang nggak bersisik dan bersirip gitu, harus dua-duanya. Kalau cuma bersisik juga nggak boleh. Yang bersirip aja juga nggak boleh. Berarti ikan patin, ikan hiu nggak boleh gitu ya. Udang juga nggak boleh. Ikan lele juga berarti nggak boleh. Itu dulu saya ketika masuk Islam, yang saya tahu itu haram di dalam kitab saya. Tapi itu kalau untuk Kristen itu artinya sudah dibatalkan hukumnya. Tapi ketika saya masuk Islam, ketika saya belajar Islam, ternyata di dalam Islam hukum awalnya semuanya adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan atau sampai ada perintah untuk diharamkan. Itu ya perbedaannya. Yang dimaksud adalah mungkin seperti itu. Nah, itu dari posisi Quran. Kemudian dari posisi sunnah, atau kita mengambil pendekatan dari sunnah. Sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata, dahulu ahli kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan menjelaskannya dengan bahasa Arab kepada orang-orang Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian mempercayai ahli kitab dan jangan pula kalian mendustakan mereka. Tetapi katakanlah kepada mereka, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Ya, ini juga ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 136 dan juga hadis riwayat Bukhari nomor 4485. Ini menunjukkan bahwa muslim menerima kebenaran ilahi yang mutlak, bukan yang telah diubah, ya. Dari sunnah juga ada lagi bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau ragu wahai Ibnu Khattab? Artinya nih Umar bin Khattab, sungguh aku telah membawakan kepada kalian agama yang putih bersih. Seandainya Musa hidup di zaman ini, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku. Hadis riwayat Ahmad nomor 15156. Jadi dengan kalimat-kalimat seperti ini sudah menciptakan seperti sebuah aturan bahwa kita sebagai umat Islam menghormati kitab mereka, ya, kita menghormati kitab mereka. Namun yang kita ikuti hanyalah Quran dan Sunnah. Ya, jadi ketika kita misalnya ditawari atau disodorkan kitab-kitab mereka untuk beriman pada mereka, tinggal kita jawab, ya, kita beriman pada Allah dan apa yang sudah diturunkan pada kami. Itu yang menjadi pegangan kita. Dari tradisi tafsir, imam-imam kita dari mulai Imam At-Tabari, dari Al-Qurtubi, dari Ibnu Katsir, semuanya menyatakan bahwa Quran membenarkan wahyu ilahi, tetapi hal-hal yang dikorupsi itu ternyata juga terjadi. Ya, jadi dalam arti kata mereka semua sepakat
apa yang dipegang oleh orang-orang Kristen itu tidak semua benar, tapi juga tidak semua salah. Ya, juga demikian yang dipegang oleh orang-orang Yahudi. Jadi maksudnya adalah menurut imam-imam kita, Quran itu sudah menyaring yang benar dari yang salah. Gitu ya. Kemudian dari usul fikih, hukum Islam juga menegaskan tahapan syariah, wahyu itu berevolusi. Beberapa aturan yang lama masih ada, sebagian dimansukhkan. Ya, kita pernah dengar mansukh ya. Nah, kemudian dari prinsip fikih itu sendiri, syariah beberapa bangsa sebelumnya hanya berlaku bagi kita jika Quran membenarkan. Jadi contoh misalnya, puasa ada di dalam hukum sebelumnya, Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan dibenarkan. Contoh kedua, pengharaman makanan dalam hukum Musa, ini disebutkan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 146, itu diangkat oleh Quran. Maka dari itu, dalam hal ini berarti tidak ada kontradiksi, tetapi Quran hanya mengendalikan kelanjutannya, gitu ya. Kemudian dari ijma ulama, di berbagai negara ulama-ulama Islam sepakat bahwa kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diberikan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Ya. Yang kedua, kitab orang Kristen dan kitab orang Yahudi yang sekarang itu masih memiliki sisa-sisa kebenaran, tapi juga memiliki perubahan yang dilakukan oleh manusia. Ya. Jadi menurut ulama-ulama kita juga bahwa yang dijaga kemurniannya itu hanyalah Al-Quran. Gitu ya. Ini dari ijma ulama. Terakhir dari resolusi logis, Islamic dilemma yang dimunculkan oleh orang-orang kalangan mereka itu mencoba mengasumsikan tapi secara salah. Salahnya di mana? Mereka mengatakan bahwa Quran menerima kitab Bible itu secara keseluruhan gitu. Dianggapnya begitu oleh mereka, ya. Tapi ternyata sebenarnya Quran hanya membenarkan apa yang sudah diwahyukan, bukan apa yang sudah diubah-ubah. Gitu. Yang kedua, Quran kontradiksi dengan membenarkan sesuatu yang telah dikorupsi. Nah, yang dimaksud ini adalah kita percaya bahwa Quran membenarkan kitab yang diberikan tapi yang masih murni, bukan yang sudah diubah-ubah gitu. Ya. Jadi kerangka Islam sudah bisa menyelesaikan tuduhan ini dengan cara bagaimana? Dengan cara pertama kita memahami bahwa wahyu ilahi itu adalah benar. Kemudian transmisinya, transmisi itu artinya penyebarannya itu yang dikorupsi. Yang ketiga, Quran adalah menjadi otoritas terakhir untuk menyaring kebenaran dari kebatilan. Ya, ini masuk akal menggambarkan hubungan antara tadi kita bicara Yesus dengan Taurat dan juga Quran dengan Taurat dan Injil. Ini sebenarnya polanya sama. Kita bukan bicara tentang isinya, tapi kita bicara tentang polanya. Ya. Jadi, untuk menjawab dilema ini, jika Bible-nya otentik, maka Quran mengkonfirmasi kebenaran dan mengoreksi distorsinya. Tapi jika Bible-nya rusak, Quran sudah menyatakan dan berfungsi sebagai batu ujian. Ya. Jadi konklusinya adalah, dilema yang disebut-sebut ini itu sebenarnya sebuah dikotomi yang keliru. Karena mereka berasumsi Quran membenarkan termasuk yang sudah diubah. Teks Arab di dalam Quran secara eksplisit mengakui wahyu ilahi yang asli, tetapi juga mengakui perubahan di kemudian hari. Seraya mengklaim perannya sendiri sebagai standar Al-Furqan yang terakhir dan terpelihara. Karena itu tidak ada kontradiksi. Nah, apa yang disebut oleh orang Kristen sebagai Islamic dilemma sebenarnya adalah konsistensi internal di dalam Islam. Ya. Jadi sebenarnya kritik mereka lah yang sebenarnya sekarang bisa menimbulkan dilema balik. Nah, artinya jika mereka menerima bahwa Yesus membatalkan dan menafsirkan kembali Taurat, maka orang Kristen tidak dapat menolak ketika Quran melakukan yang sama kepada Taurat dan Injil. Jadi menggunakan Quran, tafsir, sunnah, usul fikih, ijma ulama dan juga logis, resolusi yang logis, ini sudah bisa menjawab semua tuduhan itu. Ya, malah kita bisa mengembalikan kalau begitu di dalam kitab mereka sendiri
Yesus yang dianggap membenarkan Taurat tapi juga mengubah Taurat, ini menimbulkan apa yang disebut dengan Kristen dilema. Nah, itu caranya ya. Kalau kita belajar kristologi, kita menerima tuduhan, kita jawab dengan komprehensif, kemudian kita bisa balikan karena kita tahu isi kitab mereka. Itu yang terjadi ya. Jadi sekarang sebenarnya ini berapa menit lagi, Pak? Hah? 7. 5 menit ya, kayaknya waktunya udah nggak cukup ya. Nanti mungkin kalau saya datang lagi, insya Allah akan saya lanjutkan apa yang disebut dengan Kristen dilema. Di dalamnya ada dilema apa? Nanti ada ayat-ayatnya ya. Ini karena cukup banyak ayat-ayatnya. Jadi saya pikir sekarang sebelum kita tutup untuk masuk dalam sholat isya, mungkin kalau bapak-bapak ada yang mau ditanya, silakan. Yang berkaitan dengan topik boleh, yang di luar topik juga boleh, silakan. Kepada para jemaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf kalau saya salah, dikoreksi Ustaz. Yang saya tahu tuh di Injil kan banyak menyebutkan Saudara bahwa Nabi Isa itu sebagai Nabi bukan sebagai Tuhan. Seperti Nabi Isa berdoa pada Bapa, itu kan berarti ada yang lebih tinggi. Apakah di Injil ada surat yang menyebutkan bahwa Nabi Isa itu sendiri sebagai Tuhan, sehingga umat Kristen percaya bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhannya gitu? Baik. Ya. Yang Bapak bilang tadi betul, bahwa di dalam kitab mereka, saya tidak menyebut sebagai Injil, Pak ya. Saya juga menghimbau Bapak jangan sebut kitab mereka dengan sebutan Injil, Pak. Karena buat kita orang Islam, yang disebut Injil itu hanya wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Cuman satu, Pak, Injilnya. Ya kan, Pak? Tapi kalau di kitab mereka ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes gitu. Jadi itu buat kita bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi kalau kita bicara ayat-ayat di dalam kitab mereka, di dalam Matius pasal 13 ayat 57, judulnya itu Yesus ditolak di Nazaret. Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Kalau konteksnya Yesus ditolak di Nazaret, terus Yesus bilang seorang nabi diterima di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri, berarti itu Yesus sedang ngomongin diri sendiri kan, Pak? Nah, berarti dengan kata lain Yesus ngakunya nabi gitu. Di Matius pasal 21 ayat 11, orang banyak menyebut Yesus, inilah Nabi Yesus dari Nazaret gitu. Orang banyak nyebut Yesus Nabi Yesus. Tapi kembali kepada pertanyaan Bapak, kenapa orang Kristen kok menganggap Yesus Tuhan? Dan apakah ada ayat Yesus mengaku sebagai Tuhan gitu Pak ya? Yang Bapak tanya itu tidak ada ayat Yesus mengaku sebagai Tuhan. Maksudnya adalah ayat yang benar-benar tidak bermakna ganda gitu Pak ya. Ayat yang eksplisit Yesus menyatakan Tuhan itu tidak ada Pak. Tapi mereka juga nanti bisa bilang, tapi juga tidak ada Yesus menyatakan aku bukan Tuhan. Mereka bilang begitu. Tapi kita bisa bilang, tapi Yesus mengaku nabi. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Dan orang lain menyebut Yesus juga Nabi Yesus. Jadi pertanyaan kita tinggal begini, kalau orang yang hidup bersama Yesus nyebut Yesus nabi, kenapa seorang Kristen nyebut Yesus Tuhan? Mereka punya teologi sendiri Pak, mereka punya akidah. Beberapa ayat itu ditafsirkan oleh mereka sebagai bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Contoh misalnya, Yesus pernah mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Gitu. Tapi satunya sebenarnya satu dalam apa? Kalau kita baca konteksnya, udah bisa. Konteksnya itu sebenarnya Yesus sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh Tuhannya. Jadi sebenarnya satunya dalam tujuan gitu Pak, satu dalam misi gitu. Nanti banyak yang lain ayat-ayat yang dianggap sebagai bukti bahwa Yesus Tuhan, tapi itu semuanya bukan ayat yang eksplisit Yesus mengatakan dia Tuhan, tetapi itu ayat-ayat yang ditafsir oleh Kristen menjadi seolah-olah Yesus itu Tuhan. Gitu ya Pak ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Bapak kalau mau tahu ayatnya apa saja, nah buka channel Donditan Pak banyak. Cukup atau ada yang lain? Mas ya. Silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Satu pertanyaan Ustaz sebelum selesai. Pertama adalah apa tugas Nabi Isa pada saat nanti akhir zaman bagi umat Islam dan bagi umat Kristen Ketika datang kedua ketika kali, nanti datang kedua kalinya. Oke. Kalau di kita jelas, kita sering membaca Nabi Isa alaihissalam nanti akan datang lagi membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi gitu Pak ya, dan menghapuskan jizyah gitu kan Pak. Kalau membunuh Dajjal, otomatis kita pemahamannya itu artinya arti harfiah. Ada sosok Dajjal yang akan dibunuh. Tapi kalau mematahkan salib dan membunuh babi, kan kayak nggak ada orang kerjaan Pak ya. Tapi itu ternyata sebenarnya artinya majasi Pak, atau kiasan. Yang berurusan dengan salib dan babi siapa? Kalau bukan Kristen gitu. Nah, jadi ini artinya membantah tuduhan atau fitnah Kristen bahwa dia adalah Tuhan di Islam Pak ya. Yang terakhir menghapus jizyah, karena memang pada saat itu nanti insya Allah semua orang udah tidak memerlukan harta lagi, atau artinya mereka sudah kaya semua gitu lah. Nah, kalau di Kristen dipercaya Yesus nanti akan datang lagi untuk apa? Memang kalimatnya begini Pak, sebagai hakim yang adil katanya. Ya, dia akan menghakimi semua orang gitu Pak, katanya. Di Kristen begitu. Jadi dia nanti datang lagi sebagai Tuhan. Ya Pak ya, untuk menghakimi orang yang tidak percaya kepada dia. Nah, itu perbedaannya di situ Pak. Oke Pak. Ada yang lain masih mungkin? Ada kesempatan? Ada lagi? Cukup? Baik, kita tutup kajian ini ya dengan kita berdoa, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita semua dijadikan orang-orang yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.